Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Niko Suwaryo, akan menjelaskan mengenai paper yang saya buat mengenai analisa data mining menggunakan algoritma a priori untuk mencari pola pemakaian obat. Nah, jadi obat merupakan suatu bahan yang dimasukkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa penyakit sehingga dapat mencegah dan mengurangi atau menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit kesehatan badannya dan rohaninya pada manusia. Bagian pola dari hidup sehat, misalnya efektivitas obat tergantung pada biosis dan kepekaan organ tubuh, dan setiap orang berbeda kepekaan dan kebutuhan biosis obatnya. Tapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dosis dan anak dan segala orang tua. Nah, tujuan dari penelitian ini ya satu, untuk analisa terhadap data pengguna obat pada klinik yang akan memberikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pengambilan suatu keputusan bagi klinik atau dan pasien tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui pola pencarian pemakaian obat yang dimudahkan dalam pemakaian obat. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan klinik dan kebutuhan proses penyembuhan bagi pasien. Nah, manfaat. Jadi manfaat penelitian ini dilakukan akan sangat membantu dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang nantinya akan diambil oleh klinik. Kedua, sebagai pengetahuan serta wawasan dalam mencari pola pemakaian obat yang telah diuji kebenarannya. Yang ketiga, sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya lebih mudah mendapatkan jurnal ilmiah khususnya tentang pola pencarian pemakaian obat. Nah, tahapan penelitian. Di sini yang pertama kita adalah pengumpulan data dari klinik tersebut. Lalu ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini melalui tahap data cleaning, data selection, data dan data transmission. Lalu kita lakukan pemodelan. Pemodelan itu menggunakan algoritma itu a priori. Jadi dia menghasilkan association rule, dan support confidence, dan leak ratio. Setelah itu hasil dievaluasi dan hasilnya menghasilkan nilai support confidence dan leak ratio. Nah, untuk memudahkan pembacaan yang lebih mendetail dari hasil perhitungan dengan rumus pencarian nilai support dan diterapkan kriteria minimum supportnya yang sudah ditentukan yaitu sebesar 0,5 atau 50%. Maka kriteria item set ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, yang kriteria yang memenuhi minimum supportnya itu yang di atas 50%. Di sini ada alpha tab yaitu memenuhi nilai minimum supportnya. Nah, terus adalah wacom yang memenuhi nilai minimum supportnya. Terus di sini ada data DEXA tab 0,5 mg itu yang memenuhi supportnya. Terus ada VG Trocast dan Rested Tablet yang memenuhi nilai supportnya. Yang lainnya itu tidak memenuhi nilai minimum supportnya. Nah, ini adalah yang memenuhi support, ada Molex full memenuhi. Terus ada Neuroquin yang memenuhi. Terus di sini ada paracetamol. Terus ada Retatin 150 mg yang memenuhi. Terus ada Herbeck multivitamin yang memenuhi. Nah, sehingga menghasilkan hasil perhitungan nilai support pada item kedua atau item set kedua. Untuk hasil dari perhitungan dengan penerapan rumus di atas, maka dengan menetapkan nilai minimum support yang sudah ditentukan yaitu sebesar 50%. Maka status kriteria ini dikombinasi ke dua item set yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah hasil yang minimum dari 50% ini. Dari item set ini yang memenuhi adalah di sini ada alpha tab, dexamethasone tab 0,5 mg yang memenuhi. Terus di sini ada alpha tab dengan Gastrut tablet yang alpha tab dan Tecloclass yang memenuhi. Terus ada di sini ada Wacom dan dexamethasone tab 0,5 mg yang memenuhi. Terus ada Wacom dan Molex full yang memenuhi minimum supportnya. Nah, di sini ada dexamethasone tab 0,5 dan Trocast yang memenuhi. Terus di sini ada dexamethasone tab 0,5 dan Gastrut tablet yang memenuhi. Nah, dexamethasone dan tab 0,5 dan Molex full yang memenuhi nilai supportnya. Nah, ini yang tidak memenuhi nilai supportnya. Terus yang sehingga kita menghasilkan pada item support yang ketiga. Nah, untuk hasil dari perhitungan dengan penerapan rumus di atas, maka dengan menentukan nilai minimum support yang sudah ditentukan yaitu sebesar 50%, maka terus
status kriteria kombinasi ke 3 item. Nah, di sini dari kombinasi ini mana aja yang memenuhi minimal spotnya. Di sini ada antex. Di sini ada dari item kedua ini ada alphabet decimal yang memenuhi nilai dan minimal repeaternya adalah sekian. Nah, di sini ada alpha dan back home C yang memenuhi kan. Terus ada konsekuennya di sini adalah decimal tab 0,5 gram dan peak ox dan decimal tab 0,5 dan molek flow dan FG trough dan molek flow yang memenuhi nilai spotnya. Terus yang di sini adalah FG trough dan alpha tab yang memenuhi spot dan confidence-nya. Nah, di sini ada molek flow dan back home yang memenuhi minimal spot dan nilai confidence-nya. Terus di sana ada straight tablet dan decimal tab 0,5 dan molek flow dexamethasone dan 0,5 dan paracetamol dan dexamethasone 0,5 memenuhi nilai minimal dan confidence-nya. Nah, dari penerapan metode asosiasi dan algoritma a priori dapat mencari pola aturan asosiasi yang berkaitan dengan pengguna antara item ya pada penelitian ini dengan memanfaatkan data atau histori penggunaan obat pada klinikan tiba dataset. Nah, transaksi penggunaan obat yang digunakan adalah sebanyak 28 record data dan terdiri dari 39 item yang akan diuji pada skenario model pembentukan aturan asosiasi dengan algoritma a priori. Nah, melalui pengujian menggunakan aplikasi RapidMath dinamakan terapan nilai minimum spot sebesar 0,5 atau 50% dan minimum confidence juga sebesar 0,75 atau 75%. Maka hasil pembentukan aturan asosiasi dari pengujian aplikasi RapidMath itu sendiri dapat dilihat di gambar seperti ini ya. Jadi ini adalah hasil dari pengujian dari aplikasi RapidMath menghasilkan rule atau aturan seperti ini. Nah, kemudian dengan demikian setelah melalui simulasi tahap data mining dengan metode asosiasi dan penerapan algoritma a priori dapat menghasilkan suatu wawasan baru yakni di mana 7 item dan jenis obat yang sering digunakan secara bersamaan dalam suatu waktu proses pemeriksaan dan di klinik seperti obat jenis alpha-tab dan back home C dan dexamethasone dan F 0,5 dan gastrate tablet dan molek flow dan paracetamol baik antara suatu item dengan item lainnya memiliki keterkaitan yang cukup erat. Mengingat setiap kombinasi di antara item tersebut memiliki nilai confidence yang cukup baik seperti digambarkan dalam grafik berikut. Ini adalah hasilnya yang digambarkan dalam grafik seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita selesai ya. Ini dari kesimpulan ya, dari skenario penerap metode asosiasi untuk analisa data menggunakan obat pada klinik mampu menghasilkan suatu pola atau aturan terkaitan asosiasi baru dari masing-masing item yang pada dataset dengan melalui tahapan yang telah ditentukan. Yang kedua, algoritma a priori dapat digunakan sudah sesuai karena mampu mengoptimalkan proses metode asosiasi dalam menetapkan berbagai kemungkinan aturan terkaitan item terhadap penggunaan obat dan klinik tersebut ya. Yang ketiga itu pengujian aplikasi RapidMath Studio juga menghasilkan wawasan yang serupa dan di mana hasil linear yang dibandingkan lurus terhadap skenario model yang dilakukan sehingga model tersebut cukup valid jika ingin dijadikan alternatif referensi sebagai pengambilan keputusan. Nah, demikian ya penjelasan dari kami. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.